Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada requestan dari Bang Zeze, minta dibahas soal e-miner, dan juga Bang Dede Ahmad minta dibahas untuk PP. Kita akan bahas kedua token ini ya, seperti apa. Jadi kita akan mulai dulu dari e-minernya. Kalau e-miner itu nama tokennya adalah EM. E-miner atau e-miner ya, sepertinya cara bacanya. Hari ini diperdagangkan di kisaran 11 rupiah. Ini koin cukup senior. Dia pertama kali listing di CMC itu sekitaran 2019 bulan Agustus. Dan harganya waktu itu ada di kisaran 600 rupiah. Ya, nyungsep turun ketika awal listing sepertinya, dan turun sampai 50 sampai ke gocap, teman-teman. Terus di bull market 2021 dia sempat naik sampai harga 350-an. Tapi nyungsep lagi turun, bahkan sekarang yang paling parah itu ada di kisaran 11 rupiah. Nah, ini adalah koin atau token yang sifatnya itu platform cloud mining dan juga DeFi. Teman-teman, ini aku dapat informasinya dari blockchain media. Jadi memang pada masa itu 2020, 2021 sampai 2019 ya, itu memang rame banget yang namanya platform cloud mining. Dan sekarang terbukti semua, hampir semua ya, yang namanya cloud mining itu parah. Token-tokennya parah, inflasi parah, teman-teman, dan akhirnya melahirkan orang-orang penggarap yang namanya airdrop, airdrop hunter atau apapun lah istilahnya, orang-orang yang tidak pernah beli ya, mereka garap secara gratis, kemudian setelah dapat koin mereka jual, teman-teman. Jadi bukannya menghadirkan para holder, justru project-project berbasiskan dengan cloud mining, airdrop airdrop itu semuanya menimbulkan efek di mana orang-orang berbondong-bondong buat menggarap, tapi setelah menerima koinnya mereka langsung jualan ke market, sehingga ini bikin banyak investor merugi, banyak investor yang kecewa. Dan ya itu teman-teman harus jadikan pelajaran, kalau ada koin yang sifatnya cloud mining, mining di app, katanya tinggal klik aja setiap hari terus nunggu durasinya, itu jangan dibeli koinnya. Teman-teman boleh ikutan garap ya, tapi jangan pernah beli koin-koin seperti itu, karena itu akan bikin kalian tambah miskin, teman-teman. Jadi itu sudah terbukti lewat waktu ya. Teman-teman bisa cross check lagi mana mana koin yang sifatnya cloud mining, dan teman-teman cek sendiri apakah harganya makin naik atau makin turun. Untuk pasarnya dia bisa diperdagangkan di OKX, kemudian Huobi Global, sama Indodax. Kayaknya di Indodax dia baru listing di 2020 bulan Februari, teman-teman. Itu jadi lebih kayak hati-hati aja milih koin, jangan asal beli ya. Ini di websitenya, dia masih ada websitenya teman-teman, dengan menawarkan semacam aplikasi memang ya cloud mining gitu, dengan beberapa keunggulan yang mereka miliki. Jadi intinya ini konsensus, bukan proof of work. Tidak perlu alat miners seperti melakukan mining Bitcoin, teman-teman. Nah, kalau kita cek dia di Twitter, mereka punya pengikut sekitar 5.492. Terakhir kali update itu di 9 Agustus 2023. Oh, mereka masih sangat aktif di Twitter, teman-teman. Dan yang lihat cuma seratusan orang. Nggak terlalu menarik lagi untuk project ini kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat juga di Etherscan, nah di sini kita bisa cek nih apakah ada transaksi yang terjadi atau enggak. Ternyata sekitar 1 tahun ya, 349 hari transaksi terakhir yang tercatat di Etherscan, teman-teman. Sangat-sangat lama. Artinya koin ini atau project ini sudah mati. Tahun lamanya, tidak ada kabar, tidak ada yang mempedulikan. Nah, itu sih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang pakai Indodax atau OKX menemukan token ini, tinggalkan saja, teman-teman. Karena udah nggak akan ada masa depan ya. Kalau kita perhatikan, nama token EM itu bergerak sideways sejak apa nih? Sejak November 2022 sampai sekarang, justru harganya makin lama makin turun. Kita akan menggunakan chart dari IDR ya, Indonesian Rupiah. Harganya cuma berada di kisaran 12 dolar, sorry 12 rupiah, naik ke 11 rupiah, ya di sana-sana aja, nggak gerak kemana-mana. Sesekali dia pump and dump ya, karena biasanya koin yang memiliki
kapitalisasi kecil itu cenderung lebih mudah dimanipulasi harganya, sehingga pump and dump bisa terjadi. Tapi yang paling penting buat kalian para investor di kripto, ya teman-teman yang memang berniat untuk cari cuan dengan holding mungkin beberapa waktu, 1 tahun 2 tahun, saya rasa produk-produk seperti EM ini sudah usang teman-teman, dan dia udah kalah saing sama proyek-proyek baru yang baru muncul, sehingga tidak terlalu menarik lagi. Gitu sih buat pandangan saya terhadap EM ini. Lalu kita akan bahas satu lagi koin, yaitu PP atau token PP. PP hari ini diperdagangkan di kisaran harga 0,01 rupiah. Marketnya sedikit turun ya teman-teman. Ini adalah meme coin, meme token dengan tema kodok. Kita tahu ini platformnya tidak pernah diupdate teman-teman, websitenya tidak pernah diupdate, masih website yang dulu ya, dengan supply maksimum yang dia miliki yaitu sekitar 420 triliun koin teman-teman, sangat-sangat banyak ya. Dan di awal perilisannya tokenomicnya dia hanya 6,9% saja untuk listing di centralized exchange, dan sisanya itu di decentralized exchange. Lalu kita lihat dia dari segi berita ya masih cukup ramai lah teman-teman. Ini koin bergerak di Ethereum ya, di blockchainnya Ethereum, dan dia punya likuidasi tadi udah, supply-nya yaitu yang beredar sekarang sekitar 93%, yaitu sebanyak 391 triliun, sangat-sangat banyak teman-teman. Analitik. Nah, kita bisa cek nih analitiknya teman-teman. Kalau kita lihat dari chartnya di sini menunjukkan bahwa sebenarnya Wheels itu pegang cuma sekitar 4 berapa nih? Dia posisi Wheels sekarang hanya ada di kisaran 380 wallet saja ya yang punya kepemilikan dari PP. Sementara yang lain semuanya retail dan juga spekulan. Jadi Wheels-nya udah semakin kecil kepemilikannya. Kalau dulu kan ada 400-an, bahkan dulu ada 500-an. Teman-teman bisa cek langsung kok di sini, di CMC ya. Jadi dilambangkan dengan warna apa tuh, agak oranye gitu ya, dengan kepemilikan Wheels yang paling besar. Dulu ada 500 wallet, sekarang udah turun jadi 300. Artinya Wheels sudah pada taking profit, udah pada jualan, dan menyisakan sedikit Wheels saja yang tersisa. Ini juga kurang lebih sama teman-teman, kepemilikan Wheels menurun, jumlah trader meningkat, dan juga crusher, ini orang yang lompat-lompat, itu meningkat, jumlah holdernya 0 teman-teman. Nah kalau kita perhatikan di mereka punya Twitter, mereka rajin ngepost meme coin ya, paling nggak 2 hari sekali mereka ngepost lah. Ini ke sapi, sapi kodok, kemudian bulan juga ada PP. Nah ini parah nih teman, ini kayaknya gambar Buddha ya, gambar Buddha tapi diedit pakai gambar kodok. Nah parah nih si PP. Ya itu sih namanya project meme coin ya, teman-teman. Tentu saja sifatnya bukan buat serius-seriusan, bukan buat yang investasi jangka panjang, enggak teman-teman, tapi sifatnya buat lucu-lucuan. Itu teman-teman harus ingat, ini project punya misi untuk burning juga teman-teman. Untuk token yang ada di liquidity pool mereka itu berencana atau cita-citanya adalah untuk di burn. Nah ini kita cek dia di Etherscan ya, gimana kepemilikan walletnya atau kepemilikan token di wallet besar teman-teman. Sayang sekali Wheels-nya sekarang udah tergantikan sama Binance. Ternyata orang-orang investor retail itu pada beli ya. Sekarang jumlah kepemilikannya sudah sebesar 20% di Binance. Dengan statistik atau dengan analisa yang terus melakukan akumulasi. Jadi retail itu senang banget melakukan akumulasi meme coin bernama PP ini. Jumlahnya terus meningkat di bulan Agustus ini. Sementara kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 2, ini ada satu kontrak dengan jumlah sekitar 6,3%. Kita nggak tahu ini kontraknya siapa yang punya teman-teman, tapi dia hold dari Mei tanggal 3 sampai sekarang, masih belum ada aktivitas sama sekali. Terus di wallet nomor 3 itu ada OKX, kemudian ada Binance, ada Paribu, ada Bybit Wallet, Bybit Hot Wallet. Nah ini nama-nama exchange semua ya teman-teman, artinya exchange ini adalah representasi dari para retail. Sementara kalau teman-teman cek, ya teman-teman bisa cross check di mana Wheels menyimpan kripto mereka. Teman-teman akan dapat jawaban, Wheels Crypto itu menyebut untuk alamat yang dimiliki kepemilikan wallet kripto dalam jumlah besar. Paus Crypto atau Wheels itu menyimpan koinnya di dompet pribadi.
Oke, kata kuncinya adalah di dompet pribadi. Karena ya yang namanya Wales, mereka punya wallet sendiri dan mereka menyimpan wallet tersebut di wallet pribadi tersebut guna untuk mengurangi likuiditas yang ada di market. Sehingga Wales ini bisa melakukan manipulasi terhadap harganya. Nah, kalau teman-teman tarik lagi ya di Etherscan, teman-teman bisa lihat wallet-wallet yang pegang ini wallet Wales atau wallet retail. Jawabannya pasti wallet retail karena dia ada di exchange semua. Exchange, exchange, exchange. Artinya apa teman-teman? Artinya kita butuh menunggu untuk Wales-nya mau melakukan akumulasi barang lagi. Mereka kalau Wales-nya udah beli-beli lagi, nah di sanalah ada potensial yang namanya harga PP bisa kembali melonjak naik tinggi. Tapi kalau dibiarkan seperti ini dan retail banyak yang akhirnya membeli ya, makin banyak retail yang membeli, retail nggak bisa gerakin harga teman-teman. Kemampuan retail itu sangat-sangat terbatas sehingga kalau wheels-nya pergi dan retail banyak adopsi bisa koinnya jadi banjir di market. Banjir itu artinya likuidasinya banyak, tapi yang trading sesama retail aja. Nggak ada wheels yang bantu untuk markup harganya, itu bikin ya sesuatu yang kurang bagus untuk pergerakan koinnya atau tokennya. Lalu gimana nih untuk PP, apakah menarik? Jika kita perhatikan dari pergerakan PP sebenarnya masih cukup strong, teman-teman. Menurut saya volume perdagangannya ini udah mulai mereda ya, mulai turun karena mungkin retail yang lebih banyak hold sehingga retailnya mungkin holding ya nggak di tradingin sehingga ya harganya juga di situ-situ aja teman-teman. Sementara sih di time frame daily pergerakan dari Bitcoin ini udah mulai ada sedikit kenaikan, tapi masih belum aman teman-teman. BTC dominance-nya juga masih cenderung tinggi. Saya rasa harus menunggu BTC dominance-nya turun baru PP akan dapat momentumnya. Buat teman-teman yang lagi nunggu nih apakah PP bisa ke Rp1 seperti Bang Dede, menurut saya peluang itu selalu ada teman-teman. Cuman berapa persentase kesananya. Kalau kita perhatikan ya harga PP itu ada di kisaran 0,02. Kalau mau nunggu harganya ke Rp1, kita butuh berapa tahun? Kita butuh, tar dulu ya, kita cek dia di sini. Nah, ini kan harganya di kisaran 0,02. Kalau teman-teman mau tunggu harganya ke $1, ke Rp1, sorry ya, ke Rp1, teman-teman membutuhkan kenaikan sebanyak sekitaran 5.000 sampai 6.000%. Ya, sekitaran segitulah, 5.500 sampai 6.000% kenaikannya. Pertanyaannya siapa yang mau naikin PP ke harga tersebut? Siapa orang yang mau mengeluarkan effort buat naikin harga ke level tersebut? Apakah mungkin? Ya, di dunia kripto nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya ya mungkin-mungkin aja, teman-teman. Tapi, coba teman-teman pikirkan lagi. Apakah yang mampu atau yang mau melakukan hal tersebut? Tentunya itu membutuhkan effort yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Sehingga ya untuk menaikkan harganya membutuhkan waktu juga beberapa periode. Kalau kita perhatikan sih dari segi data yang kita temukan sekarang, sementara yang pegang barang itu banyak kan retail, ya kan? Nah, kalau Wales mau akumulasi sekarang, berarti dia sudah membeli di harga yang masih terbilang cukup tinggi. Karena harga PP juga levelnya sekarang ini hampir mirip lah seperti harga pertama kali dia listing, yaitu di kisaran Rp0,03. Ketika dia listing di Binance di Rp0,03 harganya langsung naik, kemudian sekarang harganya cuma ada di kisaran 0,02, ya sedikit lebih murah dari harga listingnya, tapi itu masih terbilang tinggi. Jadi kalau dia bisa naik ke sana atau enggak, ya saya sendiri melihat peluangnya tipis, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya rasa sih itu yang perlu teman-teman jadikan note ya buat PP. Apakah PP bisa naik atau enggak? Ya itu tergantung lagi sama siapa yang menggerakkan marketnya. Karena ini merupakan sebuah meme coin, dia against tidak ada progress secara fundamental, juga tidak ada memanfaatkan hype-nya ya teman-teman sebagai sebuah meme token. Tapi ya nantinya pasti akan ada momentum buat token-token seperti ini biasanya digoreng. By the way, kita juga udah pernah bahas kok tentang PP. Bahkan kita udah analisa sebelumnya bahwa Wales itu melakukan penjualan besar-besaran ya. Teman-teman bisa cek dengan kata kunci PP Andre Greystone. Teman-teman kita udah bahas ya, PP didominasi retail. Kita udah bahas 10 hari lalu. Kemudian PP naik ke $1. Ini kita nggak ada bahas dia naik ke $1, tapi saya bikin judul yang agak sedikit
ya apa ya, menipu lah teman-teman. Kemudian juga ada PP inflasi, whale sell off. Whales-nya melakukan penjualan waktu itu dan harga PP beneran nyungsep, tapi akhirnya ditenang balik naik lagi. Waktu kita bikin video itu banyak juga yang kayak ribut, wah itu bohong tuh dan lain sebagainya. Teman-teman, jadi sebulan lalu itu kita bahas sekitaran bulan Juni ya. Di sini pas harga PP udah turun, kita udah bahas Wheels-nya jualan. Tapi nggak berlangsung lama, ternyata Wheels kembali aktif dan melakukan pembelian, menaikkan harga PP, kemudian mereka jualan lagi. Sehingga banyak orang yang makin lama makin nyangkut. Dan ya ini realita yang kita temukan sekarang, teman-teman. Banyak retail yang udah masuk dan Wheels semakin lama semakin kecil kepemilikannya kalau kita lihat dari analitik yang ada di CMC. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan kembali. Kalau menurut saya peluang naik ke $1 masih terbuka, tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil. Untuk sekarang setidaknya. Kalau untuk next bull run ya mungkin aja. Jadi gitu aja buat pembahasan dua token ini, EM dan juga PP. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau dapat update-update terbaru, kita selalu update ya untuk news dan juga sentimen-sentimen yang ada di market soal koin-koinnya juga. Dan ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.